5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Halo Karno, selamat pagi. Halo Kak Indi, selamat pagi. Wah, Karno nih pagi-pagi udah rapi banget. Emang mau kemana, Kak? Loh, hari ini kan hari Minggu Kak, berarti kita mau sekolah Minggu dong. Oh iya, kok aku bisa lupa sih, Karno? Wah, gimana sih? Kalau gitu, yuk kita sama-sama sekolah Minggu. Boleh. Aku boleh nggak, Kak, ajak adik-adik yang ada di rumah buat sekolah Minggu bareng kita? Tentu saja, tentu mereka senang ya Kak ya. Iya, pastinya, Karno. Ah, Kalau gitu kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Yuk. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik semua di rumah. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan. Semuanya pasti sehat ya Kak ya. Ya, amin. Iya. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini ya. Sudah siap semua? Siap dong, Kak Retno. Oke, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menolong ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik di rumah tahu nggak? Kita itu orang paling beruntung loh di dunia ini. Karena Kenapa, apa? Kak? Karena tahu nggak? Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Bahkan kasih Tuhan Yesus itu sangat besar. Dalamnya lautan, luasnya dunia, itu nggak bisa menandingi kasihnya Tuhan Yesus. Wah, luar biasa kasih Tuhan ya Kak Iya, ya. Kak Retno. Kita bersyukur ya adik-adik. Makanya dari itu kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Bangkit berdiri semua. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Dalam di mengatasi langit, dan nyata dapat disalami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Besar anugerah-Mu, takkan berhentiku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus.
Puji Tuhan ya adik-adik, karena kasih setia Tuhan besar untuk selamanya ya. Nah adik-adik sudah siap untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Ya, siapkan dulu Alkitabnya, kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang di dalam hatiku. Adik-adik, buat adik-adik yang ada di rumah yang punya pertanyaan seputar tentang Alkitab, kalian bisa mengirimkan pertanyaan itu melalui video ya, buat dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu, dan nantinya kakak-kakak akan membantu menjawabnya. Iya, ditunggu ya videonya adik-adik semua. Tuhan memberkati. Adik-adik, shalom. Kita ketemu lagi hari ini ya. Apa kabar? Wow, semua sehat ya? Sehat dan sudah siap berkumpul. Berkumpul di rumah masing-masing maksudnya ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah itu ya, nyanyi sama-sama kan? Dengar puji-pujian, terus kita juga nyanyi sama-sama. Ini saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Raja segala Raja, dan kami sungguh bangga menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, penolong kami, sahabat kami yang sejati. Dan saat ini, Tuhan tolonglah agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan belajar dari Raja Daud. Raja Daud itu orang yang sungguh tahu berterima kasih. Dan ucapan terima kasihnya Raja Daud itu terutama kepada Tuhan. Nah, kita baca dulu ya ayatnya. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 20. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah?
dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Dikatakan di sana, masuklah Raja Daud ke dalam. Ke dalam itu kemana? Ke dalam rumahnya ya. Kemudian duduk di hadapan Tuhan. Emang Tuhan kelihatan duduk di hadapannya? Emang Daud melihat Tuhan? Oh enggak adik-adik, Daud sama seperti kita, tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tetapi apabila kita mau berdoa kepada Tuhan, itu berarti kita sedang duduk menghadap Tuhan. Kita kan mau bicara kepada Dia kan? Jadi duduk di hadapan Tuhan. Begitu juga yang dilakukan oleh Raja Daud. Lalu Raja Daud bilang kepada Tuhan, Tuhan Allah, ya ampun, siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku ini dan keluargaku? Kok engkau itu sangat mengasihi aku? Engkau memberikan segala sesuatu kepadaku. Ah, gitu. Jadi pada waktu Daud menjadi raja itu, dia heran, dia kagum. Karena dia tahu bahwa yang memilih dia menjadi raja itu adalah Tuhan. Bukan karena Daud itu terkenal di seluruh Israel. Bukan. Tetapi karena Tuhan sudah memilih dia. Nah, itu yang dimaksudkan Daud. Adik-adik tahu sebelum Daud menjadi raja, dia itu siapa? Dia itu anak Ragel, ya, anak bungsu dari keluarga Isai yang punya anak 8 orang. Terus kakak-kakaknya Daud itu menjadi prajurit, menjadi tentara-tentaranya Raja Saul. Tapi Daud enggak. Daud di rumah menggembalakan domba. Kambing dombanya Daud itu ratusan, bahkan bisa ribuan. Terus di mana digembalakan? Di padang belantara yang banyak rumputnya. Nah, tapi seringkali ada serigala, binatang-binatang liar yang mencari makan dan mereka mencuri domba-domba itu, gitu. Nah, kalau ada serigala yang mau menerkam kambingnya, dia ambil tongkatnya, dia kejar serigala itu, dia pukul-pukul. Wah, apa serigalanya enggak melawan? Serigalanya melawan, tapi Daud berani, gitu ya. Itulah pekerjaannya Daud. Dia bukan prajurit, dia bukan orang-orang yang terkenal gitu. Kok ternyata Tuhan memilih dia, gitu. Makanya itulah kasih karunia Tuhan kepada dia. Terus di dalam ayat 19 Daud bilang gini, semua yang kau berikan kepadaku Tuhan, bahkan tahta kerajaan ini engkau berikan kepadaku, engkau berikan kepadaku juga kekayaan, kehormatan, itu ternyata masih kurang. Artinya Tuhan masih memberi lebih lagi, lebih banyak lagi. Apa itu yang diberikan Tuhan lebih banyak lagi? Daud tidak melihatnya sekarang. Yang Tuhan berikan kepadanya itu, Raja Daud belum melihatnya. Loh, kalau begitu, apa itu belum dilihat kok sudah bilang terima kasih ya? Nah, itulah. Itu yang diberikan kepada Daud adalah janji Tuhan. Kalau adik-adik misalnya ngajak papa mama, mbok ayo kita jalan-jalan ke Tawangmangu, nanti berenang di sana. Terus papa bilang, nanti ya kalau papa sudah libur, sudah dapat duit, terus kita ke sana pas papa libur. Jadi kapan? Mungkin minggu depan ya. Janjinya papa minggu depan ke Tawangmangu bersama. Nah, adik-adik pada saat itu
adik-adik kan belum ke Tawangmangu, tapi ada janji papa yang mau ngajak ke sana. Baru janji tok yang dikasih, seneng nggak? Wah, pasti seneng banget, karena ingat-ingat terus, wah kadang sampai nggak bisa tidur ya, nanti minggu depan ke Tawangmangu, wah nanti minggu depan berenang, wah nanti minggu depan bersenang-senang, gitu. Tapi belum dijalani, nah itu namanya janji. Begitu juga Raja Daud itu sangat bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan karena janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud apa? Yaitu bahwa keturunan Daud akan menjadi raja seterusnya. Terus nanti suatu saat apabila tiba waktunya, Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu akan lahir sebagai keturunan Daud secara manusia. Nah, jadi Pak Yusuf dan Ibu Maria, yaitu bapak ibunya Tuhan Yesus, itu adalah keturunan Raja Daud, adik-adik. Lah, itu adalah karunia yang sangat luar biasa, sangat besar. Tuhan Yesus adalah janji Tuhan yang diharapkan oleh orang Israel untuk menjadi juru selamat mereka, juru selamat yang akan membawa mereka ke surga. Nah, itu janji Tuhan untuk Raja Daud. Nah, itu sebabnya Daud bersukacita karena janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu adalah hal yang sangat berharga, adik-adik. Adik-adik tahu janji Tuhan sekarang ini? Buat ibu, buat adik-adik, dan buat semua orang. Ada yang tahu? Tuhan berjanji, apabila kita itu setia kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi anak Tuhan. Kita akan dibawanya ke surga. Nanti pada waktu kita mati. Dan pada waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibawa ke surga untuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam sukacita, di dalam kesenangan, di mana tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesepian, tidak ada kegelapan, tidak ada penyakit. Di sanalah kita akan berada bersama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, waduh, kita pergi kemana? Kita bisa ke neraka. Di neraka, apakah enak? Di sana hanya ada kegelapan, kesendirian, ratap tangis, gertak gigi. Ya, gertak gigi itu gimana sih? Gini. Kenapa menggertak gigi? Karena menyesal, karena kecewa, karena sedih. Nah, itu loh adik-adik. Nah, terus dalam ayat 20, Daud bilang lagi, Tuhan, aku sampai nggak bisa ngomong, apalagi ya yang bisa aku ucapkan kepadamu. Aku sampai nggak bisa ngomong karena hatiku terlalu senang, hatiku terlalu bersyukur. Engkau luar biasa, engkau sangat baik. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik semua? Apa adik-adik berpikir gini, Daud kan raja, dia bersyukur kepada Tuhan. Coba kalau aku jadi presiden, aku bersyukur kepada Tuhan. Lah, aku kalau nggak jadi presiden, gimana? Kalau aku sakit, gimana? Daud pemberani, aku enggak. Gitu. Nah, apakah itu membuat adik-adik tidak berterima kasih kepada Tuhan? Jangan salah. Sebab adik-adik itu semua adalah orang-orang yang disayangi Tuhan Yesus. Dan adik-adik sekarang ini menerima banyak anugerah, menerima kebaikan dari Tuhan. Apa misalnya kebaikan itu? Adik-adik di sini semua punya papa dan mama enggak? Punya enggak orang tua? Bersyukur adik-adik, punya papa dan mama. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih aku punya papa, punya mama. Mama yang jemput aku sekolah, yang menemani aku tidur, yang memasak untuk aku.
yang memandikan aku waktu aku belum bisa mandi sendiri, yang mengajari aku di rumah kalau aku nggak bisa belajar. Terima kasih Tuhan untuk Papa. Terima kasih karena Papa bisa bekerja sehingga kami punya rezeki. Nah, ya, punya Papa, punya Mama, ya kan? Terus apa lagi adik-adik? Di sini adik-adik itu yang di situ semua yang lihat sini, coba yang lihat ibu. Ada nggak yang sakit? Ada nggak? Sakit? Kalau sakit gimana sih? Kalau sakit pasti nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri ya. Lemes, tiduran gitu di tempat tidur. Enak nggak? Nggak enak. Nah, adik-adik kalau sehat sekarang ini, siapa sih yang kasih kesehatan untuk adik-adik? Tuhan, betul. Tuhan Yesus yang kasih kesehatan. Nah, adik-adik berterima kasih nggak sama Tuhan Yesus? Karena kesehatan. Tuhan terima kasih karena kesehatan yang Tuhan berikan. Aku nggak sakit, aku bisa main-main, aku bisa belajar dengan baik. Makan pun terasa enak kalau sehat. Kalau orang sakit, apa enak makan? Nggak enak, nggak mau makan, ya kan? Tapi kalau kita sehat, makan enak, kita bisa main-main, kita bisa belajar dengan baik. Nah, berterima kasih karena Tuhan sudah memberi kesehatan. Nah, terus lagi adik-adik, banyak orang sakit di rumah sakit yang kalau sakit nggak bisa bernapas. Gimana sih kalau orang nggak bisa bernapas? Sesek gitu ya. Adik-adik pernah nggak ngalami gitu? Sesek nggak bisa bernapas, hidungnya buntet. Adik-adik nangis ya kadang-kadang ya. Wah, hidungku buntet, nggak bisa bernapas. Gimana ini? Gitu. Takut kalau mati ya. Nggak enak adik-adik kalau nggak bisa bernapas. Nah, kalau nggak bisa bernapas, dibawa ke rumah sakit, ya kan? Terus dikasih nafas, dikasih oksigen. Mahal apa murah? Oh, mahal. Bener mahal, harganya jutaan. Tapi kalau adik-adik sehat, bisa nggak menghirup udara segar ini? Wah, pasti senang sekali ya. Bisa bernafas dengan lega. Adik-adik main di kebun, kadang-kadang kalau ke sawah itu coba hirup udaranya. Segar sekali, bau padi, bau pohon-pohon, ada sinar matahari yang terang, adik-adik bisa lari-lari, nafasnya lega. Berterima kasih kepada Tuhan karena udara yang segar. Karena adik-adik masih bisa menghirup udara yang segar sepuas-puasnya tanpa membayar, gratis, tis. Senang ya? Bagaimana kalau udaranya nggak ada? Semua orang bisa mati, ya kan? Nah, terus apa lagi? Adik-adik senang nggak sendirian? Nggak punya teman gitu, senang nggak? Teman-teman nggak suka sama adik-adik, terus menghindar. Jadi kalian sendirian. Kalau mau main sama teman bilang, enggak, aku nggak mau main sama kamu. Nah, sedih nggak kalau gitu? Sedih ya? Nah, tapi kalau adik-adik punya banyak teman, terus bisa bermain bersama, seneng nggak? Ada adik-adik yang suka main game ya, main game nggak sendirian sama temennya gitu, ayo menang-menangan gitu tapi pakai game. Ada temennya, seneng kan? Terus adik-adik mungkin ada yang sepedahan, suka sepedahan gitu ya. Sepedahan kalau sendiri nggak enak, enaknya rame-rame sama teman-teman. Atau kita lagi mau piknik, ya piknik dari sekolahan. Gimana? Seneng nggak? 1 bis, 5 bis sama teman-teman yang banyak. Seneng nggak adik-adik? Wih, seneng sekali. Ke pantai rame-rame misalnya. Seneng kan? Temennya banyak. Nah, kalau lagi di rumah, wah tiba-tiba teman datang. Yuk sama-sama yuk kita nonton TV. Wih, seneng kan? Ada temennya. Nanti mama kasih makanan nih buat kalian. Berdua atau bertiga atau berlima.
senang sekali cerita gitu kan. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena punya teman-teman. Teman-teman itu adalah berharga bagi kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Ya kan? Nah, adik-adik bersyukur untuk itu, jangan diem aja. Jangan kalau sama Tuhan itu cuman minta Tuhan, aku minta jadi anak pinter. Jangan-jangan nggak mau belajar juga minta jadi anak pinter. Ya kan? Nggak bisa. Tuhan, aku sudah nggak punya sepatu, Tuhan tolong berikan saya sepatu. Ya Tuhan pasti mendengar. Nanti Tuhan juga memberi sepatu, tapi itu kan adik minta terus, adik-adik minta terus. Seneng nggak papa mama sama mama tuh kalau adik tuh ngomongnya sama papa mama cuma minta melulu. Kalau ngomong itu minta, nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah bilang yang lain-lain. Seneng nggak papa mama? Pasti enggak lah. Begitu juga Tuhan. Adik-adik jangan cuma minta melulu, tapi juga berterima kasih. Kalau bangun tidur, berdoa, Tuhan terima kasih saya bangun dengan sehat. Hari ini saya bisa belajar, walaupun belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan karena saya bisa nonton TV sambil mengunyah makanan. Senang. Nah, bilang terima kasih sama Tuhan. Nah, kalau adik-adik nggak pernah bilang terima kasih, apa namanya? Orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak sopan, tidak baik, tidak tahu kebaikan orang. Nah, ya kan? Begitu juga kalau adik-adik nggak pernah berterima kasih sama Tuhan tuh, adik-adik nggak tahu kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan memberi kepada adik-adik semuanya itu, diberi kesehatan, diberi teman, diberi orang tua. Terus kalau adik-adik sakit, dirawat nggak sama mama? Ditungguin nggak? Wah, kalau lagi sakit, jangan bilang, Tuhan kok aku sakit. Semua orang pasti pernah sakit kan? Kalau sakit itu berdoa, bersyukur. Tuhan terima kasih, walaupun aku sakit, ada yang merawat aku, mama merawat aku, papa merawat aku ada temennya, aku punya obat gitu. Walaupun obat yang ngasih dokter, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada adik-adik dalam mengalami rasa sakit itu. Kalau nggak kuat gimana? Nggak tahu apalah jadinya. Gitu ya. Terus berterima kasih untuk apa lagi? Banyak sekali adik-adik. Tapi yang penting jangan lupa berterima kasih. Dan yang paling utama, berterima kasih untuk apa? Ayo, untuk apa? Ada yang bisa menebak? Berterima kasih karena punya Tuhan Yesus, Raja segala raja, yang maha tahu, maha kuasa, maha baik. Berterima kasih karena punya Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik, mendengarkan doa adik-adik. Tuhan Yesus juga memberikan guru-guru sekolah minggu kepada adik-adik. Besok kalau udah ketemuan sama kakak-kakak di sekolah minggu, adik-adik bilang terima kasih ya. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak Retno, terima kasih Kak Nasri, terima kasih Kak Agung. Karena walaupun kami nggak pergi sekolah minggu, kakak-kakak selalu cerita, kami mendengar, kami melihat, selalu mengajarkan kami firman Tuhan. Nah, baik kan adik-adik? Bilang terima kasih ya, bisa ya kalau ketemu. Nah, terus juga apalagi yang berharga? Seperti Daud tadi, yang berharga adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada adik-adik. Apa ya janjinya Tuhan sama aku, apa ya? Bapak ya, adik-adik, Tuhan bilang, ketuklah pintu, maka kamu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan menerima. Ayat hafalan. Bagaimana kalau sekarang kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan? Tapi sebelumnya kita hafal ayat dulu ya. Yuk, kita hafal ayat dari
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, kita tutup Alkitabnya, ayo kita ucapkan sama-sama. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, coba adik-adik tirukan ya gerakannya ya. Sekarang kita akan berterima kasih juga kepada Tuhan. Sekalian kita tutup cerita firman Tuhan ini ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berharga. Terima kasih untuk kakak-kakak di sekolah minggu yang selalu menyiapkan dirinya untuk menyayangi kami, untuk bercerita tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk udara segar yang Kau beri. Terima kasih karena kami bisa melihat bulan, bintang, pohon-pohonan, gunung, laut, sungai yang Kau ciptakan. Semuanya itu sangat indah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang Engkau berikan, sehingga saya tidak sendiri. Saya punya teman sekolah, punya tetangga, punya orang-orang yang menyayangi saya. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih karena Tuhan Yesus menyayangi saya. Dan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.